Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka protes, mereka marah karena ketiadaan makanan dan minuman. Mereka lebih suka tinggal di Mesir karena mereka bisa makan sepuas-puasnya walaupun mereka berada dalam situasi dijajah. Mereka belum siap untuk mengalami prosesnya Tuhan. Mereka ingin kembali ke Mesir, kembali ke masa lalu mereka. Walaupun mereka harus dijajah, mereka lebih mengharapkan situasi yang nyaman, makanan dan minuman yang berlimpah, walaupun mereka harus dijajah. Musa dan Harun dipilih Allah untuk meyakinkan orang-orang Israel akan janji yang Tuhan berikan, akan harapan yang tidak boleh pupus ketika mereka harus mengalami situasi sulit. Mereka harus masuk dalam prosesnya Tuhan untuk sampai pada satu titik mereka sampai kepada tanah terjanji. Dan di dalam Injil hari ini, kita boleh melihat satu lukisan perjalanan hidup manusia, digambarkan seperti seseorang yang sedang menabur benih. Kita tidak dapat menghakimi orang-orang di sekitar kita hanya karena sebuah kesalahan. Sebagai umat beriman, kita dapat memberi nasihat kepada mereka yang tidak mampu menaati perintah Tuhan. Hal ini terjadi sebagaimana digambarkan Yesus dalam perumpamaan hari ini tentang seorang penabur. Ada benih yang jatuh ke tempat berbatu. Ada yang jatuh di dalam semak berduri. Tetapi ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Kita bisa berharap untuk dapat berada pada situasi yang membahagiakan. Itu harapan kita. Namun, ketika kita sedang berada di dalam situasi sulit, kita tidak boleh melupakan dasar iman kita agar mampu menghadapi setiap kesulitan dengan kesabaran dan kesetiaan. Orang-orang Israel yang sementara mengalami situasi batas yang digambarkan di dalam bacaan pertama hari ini, sungguh mengalami hal ini ketika mereka mengalami kesulitan, ketiadaan makanan. Mereka bersungut-sungut, mereka protes, mereka marah kepada Musa dan Harun. Benih yang Tuhan taburkan di hati yang baik pasti tumbuh. Benih yang jatuh di tempat yang tidak tepat tidak mungkin tumbuh dan berbuah. Sabda Allah hanya bisa tumbuh dan berbuah pada hati orang yang siap untuk menerima benih sabda Allah itu. Pengajaran sebaik apapun
Kalau tidak diterima dengan hati yang siap, hati yang terbuka, maka pengajaran itu tidak berarti sama sekali. Keadaan kita saat sekarang adalah seperti lahan hati yang siap untuk menerima. Hanya hati yang siap, terbuka, rendah hati akan menerima benih sabda Allah itu, yang akan menerima Kristus itu. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, yang jadi soal bukan benih, tetapi bagaimana lahan hati kita disiapkan untuk menerima benih sabda Allah itu. Benih sabda Allah yang adalah Kristus sendiri. Mari kita buka hati untuk setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh berbuah dan berubah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.